Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi di video perkuliahan selanjutnya. Minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai validasi dan verifikasi metode analisis. Setelah sebelumnya kita sudah membahas apa itu perbedaan validasi dan verifikasi metode analisis, juga metode-metode analisis apa yang harus divalidasi ataupun harus diverifikasi. Sekarang kita akan masuk ke parameter validasi dan verifikasi metode analisis serta pelaksanaan dari validasi metode analisis. Dari segi parameternya, validasi dan verifikasi metode analisis itu memang berbeda. Untuk validasi metode analisis, parameter yang diujikan pada pelaksanaannya itu adalah full, lengkap, mulai dari spesifisitas, batas deteksi, batas kuantitas, akurasi, presisi, linearitas, robustness, ruggedness, dan sebagainya. Sedangkan pada verifikasi metode analisis, karena yang diujikan itu adalah kemampuan laboratorium untuk menggunakan suatu metode standar yang berada di kompendia ataupun di farmakope, maka parameter yang diujikan itu tidak lengkap, hanya 3 parameter, yaitu akurasi, presisi, dan linearitas. Nah, pada slide ini itu ditampilkan hakikat pengujian validasi atau verifikasi metode analisis. Pada pengujian spesifisitas, ingin dibuktikan atau ingin diketahui adanya gangguan atau interference dari senyawa lain, cemaran, hasil degradasi, atau matriks. Matriks di sini adalah bahan-bahan tambahan. Matriks di sini adalah bahan-bahan tambahan yang digunakan pada pembuatan suatu sediaan farmasi, bahan tambahan atau eksipien. Kemudian pada batas deteksi dan batas kuantitas kita ingin melihat kepekaan. Kepekaan ini biasanya terkait dengan instrumen yang digunakan, instrumen analisis yang digunakan. Kemudian pada akurasi itu kita ingin melihat ada atau tidaknya galat sistematik atau bias, ingin melihat recovery. Recovery di sini bukan pemulihan seperti halnya istilah di farmakologi ya, tapi recovery di sini adalah perolehan kembali. Perolehan kembali apa? Perolehan kembali analit di dalam sediaan. Kemudian juga bisa dilihat dari linearitasnya untuk akurasi. Untuk presisi, kita ingin dari presisi kita ingin membuktikan ada atau tidaknya galat acak atau random error, kemudian keterulangan atau repeatability, presisi antara atau ruggedness, dan ketertiruan atau reproducibility. Nanti di bagian presisi saya akan jelaskan apa perbedaan antara repeatability, ruggedness, dan reproducibility. Nah, untuk melaksanakan suatu validasi metode analisis, kita harus menerapkan strategi, gitu ya. Karena kalau misalnya tidak menerapkan strategi, maka validasi itu kecenderungannya akan gagal dan harus mengalami pengulangan. Yang harus dilakukan adalah kalian harus menyatakan dengan jelas tujuan dan ruang lingkup dari metode yang akan divalidasi. Kemudian, selanjutnya kalian lakukan atau tentukan parameter kinerja metode dan kriteria penerimaannya. Misalnya akurasinya ingin berapa, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian buat rencana percobaan validasi. Karena validasi itu tidak serta-merta langsung berhasil, walaupun metode yang divalidasi ini adalah sudah merupakan metode hasil optimasi di laboratorium. Kemudian, lakukan verifikasi kinerja dan kalibrasi semua peralatan dan instrumen. Ini hal yang nomor 4 ini yang memang sering terlewat. Ya, apalagi kalau validasi ini dilakukan di institusi pendidikan atau bukan di laboratorium yang terkualifikasi dan terakreditasi. Ya, jadi kalian harus mengkalibrasi semua peralatan, kemudian siapkan dulu semua bahan, termasuk reaksi, pelarut, dan baku pembanding. Juga matriks. Matriks ini adalah eksipien. Gitu ya. Jadi kalau kita mau validasi, kita harus siapkan matriksnya sendiri. Jadi eksipien selain analit dan analitnya dibuat dalam terpisah. Kemudian nanti pada proses validasi itu kita akan membuat sediaan sendiri. Seakan-akan membuat sediaan sendiri yang kita tahu di situ hasilnya berapa, kadarnya berapa, kemudian kita coba dengan metode kita.
Jadi pada proses validasi itu diperlukan kejujuran kita. Waktu kita buat berapa sih kadarnya, kita bandingkan dengan kadarnya setelah dianalisis dengan metode yang kita akan validasi. Kemudian yang keenam, lakukan percobaan validasi, kemudian buat SOP pelaksanaan validasi, kemudian buat kriteria untuk revalidasi. Nah, revalidasi atau validasi ulang ini biasanya ditetapkan 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun sekali di industri farmasi atau di laboratorium pengujian mutu itu biasanya dilakukan revalidasi semua metode analisis. Dan yang terakhir, langsung buat laporan dan dokumentasikan dengan lengkap hasil dari validasi dan verifikasi yang telah dilakukan. Ini adalah beberapa panduan validasi metode analisis. Minggu lalu untuk yang ICH ini sudah saya jelaskan, kalian bisa dapatkan di Google karena ini bisa di-download dengan bebas. Kemudian untuk metode-metode analisis untuk bioanalisis, jadi yang dari matriksnya itu matriks biologis, seperti misalnya dari darah, dari urin, dari sputum, ya, atau bioanalytical method, itu ini pustaka-pustakanya, ini juga bisa kalian cari di Google. Kalau untuk yang umum itu bisa menggunakan USP. USP-nya bisa menggunakan USP yang kemarin saya share dari Google Drive. Ini adalah tahapan validasi metode yang biasanya dilakukan di laboratorium pengujian mutu di industri farmasi. Yang pertama tentulah harus ada tahap persiapan. Seperti halnya kalian sekarang sedang mempersiapkan untuk tugas akhir kan di semester 2. Ya, seperti penyusunan proposal, maka validasi juga ada tahap persiapannya, yaitu melakukan kalibrasi instrumen dan alat-alat gelas, melakukan penyiapan reaksi dan baku pembanding, serta melakukan uji kesesuaian sistem. Kalau metode yang akan kita gunakan adalah metode HPLC. Jadi uji kesesuaian sistem melakukan di hari yang berbeda. Setelah itu baru kita lakukan tahap validasi mulai dari spesifisitas, linearitas, dan rentang, batas deteksi, batas kuantitas, akurasi, dan presisi. Nah, sekarang kita masuk ke parameter yang pertama, yaitu spesifisitas. Spesifisitas adalah kemampuan untuk menguji secara tegas analit yang dimaksud dengan adanya komponen lain atau yang diperkirakan ada seperti cemaran, hasil degradasi, dan komponen matriks. Jadi spesifisitas ini dilakukan agar metode kita itu spesifik untuk analit yang akan dianalisis. Nah, biasanya jika spesifisitas metode itu tidak ada atau kurang baik, ya, maka biasanya metode analisis itu ditambah tahapan preparasi sampel. Ya, ditambah prosedur analisis pendukung seperti pemisahan ekstraksi, destilasi, solid phase extraction, dan lain-lain. Ya, jadi prosedur preparasi sampel itu tujuannya untuk meningkatkan spesifisitas. Nah, pengujian spesifisitas itu bisa untuk identifikasi senyawa aktif dalam bahan atau dalam sediaan, atau untuk penetapan kadar cemaran. Nah, biasanya jika cemarannya tidak tersedia, maka sampel yang diuji itu harus diperlakukan sebelumnya dengan menyimpan sampel dalam kondisi stres. Nah, ini yang biasanya dilakukan pada uji stabilitas. Atau mungkin kalau yang di farmasetika pernah menguji freeze-thaw stability. Ya, ini biasanya untuk menguji spesifisitas untuk cemaran. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang biasanya dikeluarkan untuk menguji cemaran, untuk menguji spesifisitas. Nah, jika kita lihat hasil kromatogram ini, maka dapat disimpulkan gitu ya bahwa metode analisis yang menghasilkan kromatogram seperti pada slide itu adalah memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi syarat. Kenapa? Karena ini adalah puncak dari main peak. Main peak ini adalah analit. Jadi puncaknya analit yang dianalisis. Sedangkan puncak blanko atau puncak matriks itu terpisah dengan sempurna dari puncak atau kromatogram dari main peak. Nah, jadi kalau kita misalnya diminta menyimpulkan apakah spesifisitas suatu metode baik atau tidak, terutama misalnya dari metode kromatografi, lihatlah kromatogramnya. Jika puncak kromatogramnya itu terpisah sempurna dari puncak blanko atau puncak placebo atau puncak matriks, maka dapat dikatakan bahwa metode analisis tersebut sudah memenuhi syarat spesifisitas. Nah, kemudian ini contoh yang kedua misalnya ya. Di sini ada metode analisis untuk menentukan kadar API dan impurity-nya atau cemarannya. Di sini ada 3 cemaran, yaitu cemaran A, cemaran B, dan cemaran C.
Sedangkan ini adalah puncak API, puncak main peak-nya, puncak si analitnya sebenarnya. Sedangkan yang ABC ini impurity-nya. Nah, bisa disimpulkan di sini ya. Jadi metode analisis ini memenuhi spesifisitas untuk analisis apa saja? Untuk analisis yang impurity B dan API. Kenapa? Karena di sini kromatogramnya terpisah secara sempurna. Sedangkan kalau metode analisis ini digunakan untuk menganalisis impurity A dan impurity C, ini spesifisitasnya tidak memenuhi syarat untuk yang ini. Kenapa? Karena kalau kalian lihat puncaknya itu waktu retensinya sama, sehingga kalau kita mau nguji impurity A, impurity C akan ikut terukur, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi untuk yang impurity A dan impurity C, metode analisis ini spesifisitasnya tidak memenuhi syarat. Tetapi untuk menguji API dan impurity B, ini spesifisitasnya sudah memenuhi syarat. Nah, itu adalah contoh pengujian spesifisitas. Kemudian selanjutnya adalah parameter yang kedua itu adalah linearitas. Ya, linearitas adalah kemampuan untuk memperoleh hasil uji yang proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel dalam rentang konsentrasi yang digunakan secara langsung atau melalui suatu transformasi matematik yang jelas. Nah, pengujian linearitas di validasi metode analisis ini sering disalahartikan dengan apa? Kurva kalibrasi. Jadi kalau misalnya ada anak farmakokimia yang mau validasi, itu malah melakukan pengujian kurva kalibrasi, gitu ya. Nah, ini salah gitu ya. Jadi bedanya apa pengujian linearitas sama pengujian kurva kalibrasi? Kalau pengujian kurva kalibrasi itu kita menggunakan larutan standar, larutan baku pembanding. Sedangkan kalau pada linearitas itu kita menggunakan larutan sampel. Jadi udah ada komponen matriks di situ. Nah, di sini kita harus menyiapkan minimal 6 konsentrasi. Nah, ini juga sering salah kaprah. Jadi kalau misalnya pas dilihat linearitasnya R-nya kurang bagus, diambil aja dicoret gitu satu konsentrasi, jadi 5 konsentrasi, asal R-nya memenuhi syarat. Di atas 0,99 misalnya gitu ya. Nah, ini salah gitu ya. Jadi kalau pengujian linearitas kita harus menyiapkan larutan sampel, bukan larutan baku pembanding. Larutan sampel, jadi dari tablet kita ekstraksi, nah itu larutan sampel. Atau dari sirup kita preparasi, itu larutan sampel. Nah, tablet dan sirupnya, si sediaannya, kalau memang kita mau nguji validasi dari penetapan kadar sediaan, kita harus siapkan mulai dari 20 sampai 120% konsentrasinya. Jadi kalau misalnya itu tablet gitu ya, sediaannya tablet, terus 500 mg per tablet konsentrasinya atau kekuatan sediaannya, ini yang 500 tablet itu yang 100%. Jadi kalau yang 80% itu per tabletnya 400 mg per tablet. Kalian harus buat beberapa konsentrasi gitu sediaannya. Nah, kalau di buku yang saya citasi ini 20 sampai 120%. Tapi kalau kata CPOB itu mulainya dari konsentrasi sediaan 70 sampai 130%. Jadi kalau tadi kita mau nentuin memvalidasi sediaan metode analisis sediaan tablet yang kekuatannya 500 mg per tablet, kalian harus buat tablet itu mulai dari 350 mg per tablet sampai 650 mg per tablet. Gimana caranya? Nah, caranya membuat sediaan. Ya memang kalau validasi gitu ya, kita menguji sediaan yang kita buat sendiri. Nggak perlu dibikin jadi tablet, tapi kita punya matriksnya, misalnya bahan tambahannya, campuran excipientnya dengan analitnya. Cara membuatnya gimana gitu ya? Nah, cara membuatnya ya, saya jelaskan di sini sebentar ya. Kita pakai whiteboard ya. Misal kita mau bikin yang misalnya nih ya, kita punya sediaan tadi 500 mg per tablet. Ya, kita pakai tablet deh ya. Nanti kalau sirup bisa menyesuaikan. Kemudian misalnya punch kita untuk tablet itu adalah 650 mg per tablet atau 750 mg punch-nya misalnya. Jadi bobot per tablet itu 750 mg per tablet dengan kekuatan sediaan zat aktifnya adalah 500 mg per tablet. Ya. Nah, kemudian kita misalnya mau membuat 70% ya, sampel 70%.
kita punya serbuk gitu ya, serbuk apa? Serbuk eksipien, campuran eksipien dari formula atau bahan tambahan, atau kita sebutnya matriks kalau divalidasi. Kemudian kita punya gundukan misalnya zat aktif di sini. Ya, berapa serbuk yang harus kita ambil dan berapa zat aktif yang harus kita ambil agar dapat kita punya campuran serbuk yang setara dengan misalnya 10 tablet yang akan kita uji ini, yang akan kita validasi, taruhlah tablet A, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya punch-nya beratnya 750 mg per tablet, maka otomatis kalau 10 tablet itu, kalau diserbukan, kalau per tabletnya 750 mg, teoretis ada 750 dikali 10, berarti ada 7.500 mg, atau 7,5 gram gitu ya, atau 7,5 gram. Nah, kemudian ya sekarang berapa serbuk eksipien dan berapa zat aktif yang harus kita timbang agar mendapatkan 7.500 mg campuran yang setara dengan 70% tadi. Ya, nah sekarang 70% itu kan berarti 350 mg per tablet. Nah, 350 mg itu siapa zat aktifnya? Kalau 10 tablet berarti kali 10, berarti 3.500 mg. Maka kita timbang zat aktif 3.500 mg atau 3,5 gram. Nah, sekarang eksipien yang harus ditambahkan berapa? Eksipien yang harus ditambahkan berarti 7,5 gram dikurang 3,5 gram. Jadi, dengan mencampurkan 4 gram eksipien dan 3,5 gram zat aktif, kalian sudah mendapatkan 7,5 gram serbuk yang konsentrasinya 70% tablet tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kalau tabletnya 120% konsentrasinya, berarti sama kan, tetap 10 tablet, tetap 7,5 gram, tapi nanti zat aktifnya jadi berapa? Kalau 120% itu berarti 120% itu 1,2 dikali 500 berarti 600 mg. Maka zat aktifnya berapa? 6.000 mg kan kali 10. Berarti 6 gram. Tinggal ditambahkan eksipien berapa? Campuran eksipien berapa? 7,5 dikurang 6. Berarti tinggal ditambahkan 1,5 gram eksipien. Nah, itu kita sudah seakan-akan punya gundukan 7,5 gram ini, ada yang 70%, ada yang 120%. Nah, kalian harus membuat itu mulai dari 70% sampai 130%. Nanti si sediaan yang seakan sediaan itu kemudian nanti kalian analisis gitu kan. Nah, itu yang namanya validasi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide. Ya, nanti setelah kalian punya sediaan yang tadi 70 sampai 130%, kalian analisis dengan metode analisis yang sudah kalian optimasi tadi masing-masing dengan 3 kali pengujian. Nah, 3 kali pengujian itu bukan 3 kali pengukuran. Jadi yang 70% tadi dipreparasi 3 kali, yang 100 3 kali, dan seterusnya sampai yang 130% diuji 3 kali. Setelah itu kalian buat kurva respon. Ya, sebenarnya kurva responnya memang mirip kurva kalibrasi, tapi kan yang diujinya analit ini mah, sediaan, bukan baku pembanding. Ya. Nah, parameter linearitas itu memenuhi syarat atau tidak, itu biasanya kalian cuma lihat R, koefisien korelasi. Tetapi untuk validasi, kalian harus menguji sampai Vx0. Vx0 ini adalah koefisien variansi regresi linier. Kalau ngujinya sampai sini, ini saya salahkan. Karena ini validasi metode. Kalian harus nguji sampai Vx0. Vx0 itu syaratnya beda-beda untuk tipe-tipe metode analisis yang berbeda. Ya, nah ini untuk yang sederhana ya pengujiannya. Jadi tadi kita bikin plot gitu ya, sumbu X-nya konsentrasi berarti tadi karena kita pakai 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 gitu ya, ada 7 titik. Ini respon alat, berarti kalau kita pakai HPLC ini AUC, kalau pakai spektro ini adalah absorban. Ya, absorban.
Ya, itu tergantung instrumen yang digunakan. Kemudian kita buat kurva regresi, nanti kan punya persamaan Y sama dengan BX plus A gitu kan ya. Nanti dapat R. Hati-hati kalau ngitungnya pakai Excel itu R kuadrat, berarti harus diakar kuadratkan baru dapat R, koefisien korelasi. Nah, syaratnya biasanya kalian mah mendekati 1 ya, tapi nggak tahu mendekati 1 T berapa, 0,99 atau 0,999 atau 0,98, karena itu semua juga mendekati 1. Nah, kalau divalidasi yang namanya mendekati 1 itu benar-benar ditentukan harus berapa minimal. Ya, untuk koefisien korelasi kalian abaikan aja rumus ini. Ya, saya tidak akan meminta kalian untuk menghitung secara manual, tetapi boleh menggunakan kalkulator. Ya. Nah, perhitungan tidak berhenti sampai didapat R berapa. Dengan melihat R mendekati 1 tidak serta-merta disebut linier, tetapi kalian harus apa? Harus menguji SY per X atau simpangan baku residual dari regresi linier. Nah, ini mah wayahna rumusnya harus hafal. Ya, bagaimana sih cara mengujinya? Ya. Nah, sekarang saya akan ada whiteboard lagi ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung tadi apa? SY per X. Kan biasanya kalian tuh kalau bikin kurva kalibrasi punya tabel gitu kan ya. Ini X, ini Y. X-nya itu konsentrasi, Y-nya itu respon. Misal saya buat konsentrasi sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Nanti kan ada responnya ya. Misalnya 0,1, 0,2, misalnya dalam bentuk absorban, 0,4, dan seterusnya. Nah, nanti kan ketika membuat regresi linier itu, kalian kan punya Y sama dengan BX plus A. Ada juga yang AX plus B ya. Pokoknya B-nya itu regresi gradien ya. Nah, setelah itu kalian cari Y topi atau Y siku. Y siku itu apa? Kalian substitusi si ini ya, si X ini ke persamaan yang tadi regresi. Nanti dapat Y siku. Ya. Untuk menghitung apa tadi? SY per X atau simpangan baku residual. Nah, setelah itu, setelah dapat Y siku, ya kalian kurangkan Y dengan Y siku. Ya, dapat nanti satu-satu. Ya, kalau belum kebayang ya kita Y saja dulu ya, nanti saya buatkan contoh soal. Kemudian Y kurang Y siku dikuadratkan masing-masing. Kemudian nanti dijumlahkan, kita dapat sigma Y kurang Y siku kuadrat. Di sini hasilnya berapa. Ya, nah rumus SY per X itu adalah akar kuadrat. Ya, sigma Y kurang Y siku kuadrat dibagi N-2. Nah, ini tuh akar kuadratnya bukan buat yang ini aja, tapi semuanya. Jadi bagi dulu dengan N-2, baru akar kuadratkan. Itu namanya SY per X. Ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah dapat SY per X dengan rumus ini, SY per X-nya itu dibagi dengan B dikali X rata-rata. X rata-rata itu rata-ratanya tadi kan ya, bikin kurva kalibrasi kan ada X sama Y. Nah, rata-rata kan ada X ini, si konsentrasi, itu X rata-rata. B-nya itu adalah gradien tadi dari persamaan regresi. Kali 100%. Ya, hati-hati ini juga rumusnya. Ini tuh bukan SY per X per B dikali X. Kalau pakai kalkulator suka kadang-kadang gitu. Jadi di kalkulator harus dikasih kurung. Dia rumusnya itu menjadi seperti ini. B kali X rata-rata ini yang betul, yang ini salah. Kali 100%. Baru kita akan mendapatkan Vx0 atau koefisien variansi regresi linier. Nah, itu untuk menentukan linearitas. Nah, ternyata suatu metode itu tidak melulu regresi linier. Ya, yang regresi linier itu memang yang sederhana, yang disederhanakan. Tapi ternyata metode-metode analisis itu ada juga yang kuadratik. Ya, kuadratik itu yang menghasilkan kurvanya tidak linier, tetapi bisa parabola atau bisa elips atau hiperbola dan sebagainya.
Tetapi ini tidak akan saya bahas, ini untuk magister ya. Untuk yang soal di validasi yang sekarang itu, saya hanya akan mengeluarkan yang regresi linier saja. Tidak usah khawatir. Nah, itu untuk linearitas. Selanjutnya, nah ini yang benar nih yang mana sih kalau bikin kurva linearitas atau kurva kalibrasi gitu ya. Memang beda kurva linearitas sama kurva kalibrasi. Tadi bedanya apa? Kalau kurva kalibrasi berasal dari larutan baku pembanding. Kalau untuk kurva linearitas itu dari larutan sampel atau larutan analit. Ya. Nah, mana yang benar? Yang ditarik melalui titik nol atau yang seadanya aja? Kalau dilihat sih lebih bagus yang melewati titik nol ya R-nya. Ya, persen Y intercept-nya juga lebih bagus yang melewati titik nol. Tapi ternyata ini salah. Ya, jadi karena memang blanko atau yang nggak ada analit itu nggak mungkin responnya nol, pasti ada responnya. Pelarut aja ada respon ya kalau diinjek KCKT atau diukur absorbannya. Jadi ini tuh salah. Yang benar yang ini. Jadi tidak usah memaksakan ketika membuat kurva kalibrasi atau kurva linearitas itu memaksakan ke titik 00 karena pada kenyataannya tidak mungkin blanko atau misalnya pelarut itu tidak memberikan respon pada instrumen. Sekarang untuk kriteria penerimaan linearitas dan rentang. Nah, tadi kan waktu minggu lalu kan udah dijelaskan ya beberapa kategori dari metode analisis. Kalau metode analisisnya untuk penetapan kadar, ya jumlah sampel rentang linearitas yang diuji itu minimal 6 sampel atau 6 konsentrasi dalam rentang 50 sampai 150 atau 20 sampai 120. Tetapi kalau untuk CPOB itu 70 sampai 130%. Nah, kriteria penerimaannya yang pertama R-nya harus 0,999 dan Vx0-nya harus kurang dari 2%. Biasanya Y intercept tidak kita uji. Ya. Nah, untuk mendapatkan R 0,999 itu ini yang sulit gitu kan ya. Nah, selama ini mah kalau udah 0,98 udah dianggap mendekati 1 gitu. Ternyata kalau metodenya penetapan kadar harus 0,999 yang namanya mendekati 1. Kalau di solusi karena dia itu kan kita menguji seakan-akan sudah di dalam cairan tubuh, ternyata kriteria penerimaannya diturunkan untuk metode disolusi. R-nya cukup di atas 0,99, minimal 0,99 dan Vx0-nya kriterianya diturunkan menjadi 5%. Untuk penetapan metode analisis penetapan kadar cemaran sama cleaning validation apalagi dibuat lebih rendah lagi R-nya 0,98. Tapi tetap ya kalau misalnya kalian nguji di praktikum untuk dapat 0,98 teh sangat sulit gitu. Sedangkan ini kalau di industri 0,98 tuh untuk yang cleaning. Apa sih untuk cleaning tuh? Jadi kalau misalnya kalian buat sediaan gitu ya, kan pakai wadah tuh ya, pakai drum roller, pakai alat-alat gitu ya. Nah, nanti kalau mau dipakai untuk buat sediaan berikutnya kan dicuci itu ya. Misalnya bekas tablet paracetamol, misalnya. Terus mau bikin tablet asam mefenamat, dicuci dulu kan, kayak kalau kita habis makan juga dicuci dulu kalau mau dipakai lagi untuk makan berikutnya. Nah, sebelum dipakai untuk membuat sediaan berikutnya, si wadah yang tadi untuk membuat tablet paracetamol itu di cleaning, kemudian dilakukan cleaning validation. Nah, jadi yang namanya cleaning validation itu misalnya drum blower-nya gitu ya, untuk fluid bread dryer-nya misalnya, ini dibuat kotak gitu ya, 5 kali 5 cm atau 25 cm persegi, kemudian di swab kemudian dimasukkan ke dalam medium. Nah, si mediumnya ini yang diuji. Ada berapa sih sesepora paracetamol di larutan ini? Nah, itu yang namanya cleaning validation. Itu kan seperti mencari jarum di tumpukan jerami ya. Itu aja R-nya minimal 0,98. Berarti kalau untuk penetapan kadar itu kan major komponen dari suatu sediaan ya. Kita ingin tahu kadar analitnya berapa, kadar zat aktifnya berapa, R-nya sangat strict 0,999. Itu linearitas. Kemudian kalau rentang itu biasanya pengujiannya sama dengan linearitas. Nah, berdasarkan tadi kan kita pakai 70 sampai 130%, itu nanti kalau untuk rentang tinggal dinyatakan saja. Kalau dia linear berarti dia akan linear pada rentang sekian. Itu untuk pengujian rentang. Nah, untuk batas deteksi dan batas kuantitas, yang pertama batas deteksi adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat terdeteksi.
ya, tapi tidak perlu ditetapkan secara kuantitatif dalam kondisi percobaan yang telah dinyatakan. Pengujian batas deteksi itu konsentrasi terkecil yang bisa dideteksi. Bisa dilakukan dengan metode non-instrumen atau dengan metode instrumen. Dengan metode non-instrumen itu biasanya contohnya kalau kita pakai metode KLT, di mana kita itu untuk batas deteksinya mengandalkan penglihatan, mengandalkan visual. Ya, jadi biasanya dibuat penotolan gitu ya, beberapa konsentrasi analit mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian kita analisis dengan eluen tertentu, kemudian kita amati di bawah UV 254 atau disemprot dengan penapak bercak, kita lihat mulai konsentrasi berapa sih menampakkan bercak. Itu yang namanya batas deteksi dengan menggunakan metode non-instrumen. Untuk yang metode instrumen itu biasanya terkait dengan instrumen yang digunakan. Bisa dilakukan dengan cara dan ini biasanya dilakukan dengan perhitungan. Ya, bisa dengan untuk batas deteksi itu merupakan biasanya yang termasuk batas deteksi dengan menggunakan metode instrumen itu melihat konsentrasi analit pada saat respon sinyal terhadap noise 3:1 atau S per N sama dengan 3. Nah, cara melakukan pengujiannya kalian harus menginjeksikan 20 kali larutan blanko ke dalam instrumen HPLC kalau dia menginjeksikan, atau mengukur absorbansi 20 kali larutan blanko kalau dia pakai spektro gitu ya. Nah, kemudian nanti dari 20 kali penginjekan larutan blanko atau pengujian absorbansi larutan blanko, kemudian dilihat standar deviasinya dikalikan dengan 3,3 atau dengan 3 ya, dibagi dengan B. B itu apanya? B itu adalah gradien tadi dari persamaan regresi linier dari 20 kali larutan blanko yang tadi diinjeksikan. Ya. Nah, rumusnya biasanya langsung dibulatkan saja. Kita tidak menggunakan yang 3,3 tetapi pakai yang 3. 3 dikali standar deviasi dibagi B. B itu gradien dari regresi linier. Atau batas deteksi itu bisa dengan 3,3 dikali SY per X per B. Nah, berarti untuk menguji tadi ingat SY per X itu ada di mana? Ada di pengujian linearitas. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan pengujian linearitas sekaligus menguji batas deteksi dan batas kuantitas data-datanya. Daripada kita harus menginjeksikan lagi 20 kali larutan blanko untuk mengetahui simpangan bakunya dan bisa menghitung batas deteksi, mending kita menghitung batas deteksi dari apa? Dari data-data linearitas. Ya. Begitu juga, nah ini ya, jadi untuk menghitung simpangan batas deteksi kita harus tahu simpangan baku. Simpangan bakunya itu bisa pakai tadi menginjeksikan 20 kali larutan blanko, pakai data simpangan baku residual dari linearitas, atau pakai simpangan baku pada perpotongan garis sumbu Y atau Y-intercept. Nah, lebih baik kita menggunakan cara yang B, karena datanya sudah kita dapatkan dari pengujian linearitas. Nah, untuk batas kuantitas itu konsentrasi terendah yang dapat dikuantifikasi. Kalau tadi batas deteksi itu belum tentu bisa dikuantifikasi atau bisa dinyatakan dengan kadar. Caranya juga sama, bisa ada cara metode non-instrumen dan metode instrumen. Untuk yang metode non-instrumen tadi ya menggunakan visual, sedangkan untuk metode instrumenta itu kita sama tadi pengujiannya dengan batas deteksi, namun faktor pengalinya bukan 3 lagi, tapi 10. Dan biasanya sama, kita menggunakan SY per X yang tadi kita dapat di pengujian linearitas dan B atau gradien kemiringan garis regresi yang juga kita dapatkan dari pengujian linearitas. Jadi dari menguji linearitas kita langsung bisa mengetahui 3 parameter validasi, yaitu linearitas, 4 malah, linearitas, rentang, batas deteksi, dan batas kuantitas. Maaf tadi batas nah, tadi yang kedua linearitas, yang ketiga batas deteksi, batas kuantitas. Kemudian yang sekarang keempat itu adalah akurasi atau kecermatan. Akurasi atau kecermatan adalah tingkat kedekatan hasil pengujian dengan nilai yang sebenarnya atau dengan nilai yang dinyatakan benar. Tadi seperti saya jelaskan, kalau validasi itu kita bikin sediaan sendiri, tahu di situ ada kadarnya berapa, kita nguji sendiri juga. Gitu ya. Nah, pengujian akurasi itu parameter yang dilihatnya adalah persen perolehan kembali atau persen recovery. Ya, cara mengujinya ada 4.
yaitu bisa dengan kita menganalisis sampel yang sudah diketahui kadarnya, di mana sampel itu kita beli. Belinya dari mana? Beli misalnya dari kompendia atau dari NIST. Kemudian bisa juga dari kompendia, misalnya tablet asam salisilat ya, yang saya tahu ada itu. Jadi kita beli sampelnya dari kompendia atau dari institusi resmi yang terkait dengan standar, contohnya NIST. Kemudian kita uji sediaan tersebut. Kita lihat kan mereka tahu nanti akan menyampaikan kadarnya berapa. Nanti kita bandingkan hasil yang kita peroleh dengan hasil dari mereka, itu persen recovery-nya. Nah, cara yang kedua itu adalah cara yang paling banyak digunakan, yaitu dengan cara spike placebo method. Nah, jadi kita punya sampelnya, punya placebo-nya atau matriksnya, kita spike dengan zat aktif konsentrasi tertentu yang kita tahu nanti konsentrasi akhir di sediaan itu berapa. Kemudian sediaan itu akan kita uji. Ya, nah biasanya untuk yang spike placebo method itu kita menggunakan 3 konsentrasi sediaan, yaitu 80%, 100%, dan 120% dengan masing-masing 3 kali pengujian. Sehingga total ada 9 kali pengujian untuk akurasi. Ya. Cara yang ketiga ini itu kalau misalnya kita nggak punya matriksnya atau placebo-nya gitu, terus kita nggak tahu formulanya apa, itu bisa pakai cara yang ketiga, yaitu standard addition method. Jadi kita punya sampel di perdagangan, terus kita tambahkan lagi zat aktif atau analit sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan. Nah, untuk standar adisi kita harus ngujinya 2. Yang pertama tadi sampel yang udah jadi, ya sediaan yang udah jadi, sampel sediaan yang udah jadi, sama sampel sediaan yang sudah ditambahkan analit. Nah, nanti respon yang sudah ditambah analit dikurangi dengan respon sediaan, sampel sediaan biasa dibagi dengan respon sediaan saja, itu adalah persen recovery-nya. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan 2 metode atau dengan menggunakan cara grafik untuk menguji akurasi itu. Ya, jadi kita punya sampel, beli di perdagangan, kita uji yang satu pakai metode kita, metode yang divalidasi, metode kita, dan yang satu lagi metode baku. Ya, persen yang dari metode kita dibagi dengan persen yang dari metode baku dikali 100%, itu persen recovery-nya. Nah, dari keempat cara ini yang paling gampang untuk dilakukan adalah metode yang B. Itu karena kita tinggal punya matriks, tinggal punya placebo, kita tambahkan bisa sesuka hati dengan berbagai konsentrasi tadi yang akan diuji. Kemudian kita punya sediaan yang untuk diuji dan diuji dengan metode yang sudah tadi dikembangkan. Nah, untuk kriteria penerimaan akurasi tadi apa? Recovery ya, dan bias. Nah, untuk metode penetapan kadar zat aktif dalam sediaan atau dalam zat aktif itu kita pakai 3 konsentrasi pengujiannya 80, 100%, dan 120% dengan masing-masing 3 level, jadi ada 9 kali pengujian. Persyaratannya recovery-nya harus 98 sampai 102%. Ya, jadi biasnya atau kesalahannya hanya 2%. Kalau misalnya metode analisis disolusi, biasnya boleh sampai 5%. Recovery-nya 95 sampai 105%. Kalau penetapan kadar yang sangat rendah, contohnya cemaran, sampel yang diuji cuma 1 konsentrasi aja, itu biasanya boleh sampai 20%. Recovery-nya 80 sampai 120%. Apalagi yang cleaning. Kalau yang cleaning memang ujinya 3 level atau 3 konsentrasi dengan 3 kali pengulangan, tapi kesalahannya boleh sampai 50%. Jadi recovery-nya hanya 50 sampai 150%. Gitu ya. Jadi makin sulit untuk menganalisis karena matriksnya makin kompleks atau tidak konsentrasi analit di dalam sediaannya makin kecil, maka rentang atau kriteria penerimaannya juga makin longgar. Ya. Nah, untuk tadi pengujian persen recovery untuk cara spike placebo tadi ya yang ada matriks terus kita tambahkan analit sesuai dengan konsentrasi yang ingin kita buat, maka persen recovery-nya adalah kadar analit yang dihitung berdasarkan pengujian metode analisis dibagi dengan kadar analit teoretis. Kadar analit teoretis kan kita tahu di situ berapa konsentrasinya. Dikali 100%, itu persen recovery-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan standar adisi, standard addition method, di sini kita lihat cukup kompleks perhitungannya.
Jadi R2 dikurangi R1 dibagi R1 dikali C. R2 itu respon yang tadi, sampel di perdagangan ditambahkan dengan analit yang kita tambahkan berapa, dikurangi dengan respon dari sediaan yang tadi kita beli dibagi respon sediaannya saja dikali C. C itu tadi kadar analit yang kita tambahkannya berapa. Kemudian persen recovery-nya adalah analit baku yang ditambahkan pada produk jadi dibagi dengan analit yang sebenarnya dikali 100%. Ya, itu untuk standar adisi. Nanti akan ada contoh soalnya minggu depan. Nah, kalau multiple standar adisi ini lebih bingung lagi, yang ujinya harus pakai kurva juga, jadi nanti diekstrapolasi seperti pengujian di farmakokinetik, walaupun tidak menggunakan logaritmik gitu ya, tidak anti-log, tapi memang cukup rumit kalau kita menggunakan multiple standard addition. Memang standar adisi ini hanya dipilih kalau misalnya apa, kalau misalnya memang kita nggak punya matriks dan nggak tahu formula dari sediaan yang akan kita kembangkan metode analisisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima ya, itu adalah presisi atau keseksanaan. Presisi itu adalah tingkat kesesuaian antara hasil analisis jika prosedur dilakukan berulang. Ya. Nah, presisi itu parameter yang dilihatnya adalah nilai simpangan baku relatif atau SBR atau koefisien variansi. Jadi koefisien variansi itu sama dengan SBR. Oh, ada yang nyebut juga RSD, Relative Standard Deviation, tak eta sami-sami keneh. Gitu ya. Nah, presisi metode itu dibagi 3, ada keterulangan, ada presisi antara, dan ada ketertiruan. Kalau repeatabilitas atau keterulangan itu kita mengulang pengujian di hari yang sama dengan menggunakan sampel yang sama oleh orang yang sama. Biasanya untuk keterulangan atau repeatabilitas itu menguji 6 sampel dengan konsentrasi 100%. Atau kita menggunakan 3 konsentrasi tapi 3 replikasi. Jadi boleh pakai sampel yang sama dengan tadi yang akurasi spike placebo ya, atau kita bikin sampel yang 100% 6 kali. Ya kalau kata saya sih mending yang 3 kali aja ya. Mending 3 konsentrasi 3 kali atau triplikasi. Ya, jadi tadi menguji akurasi bisa sekaligus menguji repeatabilitas. Ingat repeatabilitas atau keterulangan itu di hari yang sama, sampelnya sama, orangnya sama, tempatnya sama. Ya, kalau presisi antara atau intermediate precision atau interday precision itu sampelnya sama, ngulangnya juga sama, tapi harinya beda-beda. Biasanya 3 hari berturut-turut. Nama lainnya ruggedness. Ya, itu tuh untuk menguji kalau misalnya tenaga analisnya beda-beda dan kondisi harinya berbeda. Ya, itu presisi antara atau intermediate precision atau interday precision. Kalau tadi yang repeatabilitas itu namanya intraday precision. Kalau yang ini yang presisi antara itu interday precision atau ruggedness. Nah, satu lagi ada reprodusibilitas atau ketertiruan. Nah, kalau ini mah meniru mah jadi orangnya pasti beda. Karena kalau misal kalian nyontek, berarti kan meniru orang lain, berarti orangnya beda. Dan biasanya yang namanya reprodusibilitas atau ketertiruan itu dikaitkan dengan waktu. Jadi waktunya misalnya kalau presisi antara tuh kan besoknya lagi 3 hari berturut-turut. Nah, kalau reprodusibilitas mah mungkin 1 bulan kemudian, misalnya terus tempatnya beda, yang satu di luar negeri, yang satu di Indonesia, kemudian misalnya reaksinya mereknya berbeda, instrumennya berbeda, itu namanya reprodusibilitas atau ketertiruan. Biasanya untuk melihat variasi antar laboratorium. Nah, yang diuji pada uji profisiensi, yang antar laboratorium, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu mengenai uji profisiensi ini, reprodusibilitas atau ketertiruan. Termasuk presisi juga. Yang terakhir presisi sistem atau instrumen. Nah, presisi instrumen itu yang namanya uji kesesuaian uji kesesuaian sistem. Dan ini bukan termasuk ke dalam validasi kalau presisi sistem. Kenapa? Itu mah termasuknya ke validasi alat, bukan validasi metode analisis. Nah, kalau dilihat dari gambar ilustrasi ini ingin memperlihatkan cakupan dari presisi. Kalau presisi sistem itu cuma di instrumennya aja. Kalau repeatabilitas itu yang dilihat variasi preparasi sampel, karena ngulang yang pengujian pertama, ngulang yang kedua, ketiga, dan seterusnya.
Kemudian kalau intermediate precision ingin lihat juga variasi instrumen, variasi reagen, variasi waktu, tapi waktunya waktu yang sempit antar hari. Kalau reproducibilitas ingin dilihat apa? Waktunya long term, dalam jangka panjang. Sama untuk pengujian kolaborasi dan pengujian profisiensi. Nah, itu untuk presisi. Kriteria presisi tadi seperti saya jelaskan itu relative standard deviation atau simpangan baku relatif atau koefisien variansi sama aja. Kalau misalnya metodenya penetapan kadar itu kita ngujinya 3 level 3 kali bisa 80 100 130 atau 80 100 120%. Jadi bisa sekaligus dengan pengujian akurasi. Tapi kalau tadi akurasi dilihat perolehan kembali, kalau presisi yang dilihat simpangan baku relatif. Atau kalau misalnya dilakukan di hari yang berbeda, misalnya hari ini cuma sempat akurasi, ya udah presisinya besok misalnya gitu ya. Itu bisa dengan menguji 6 penetapan pada 100%. Jadi sampel 100% diuji 6 kali. Gitu ya. Nah, pada pengujian validasi nggak bisa kayak gini misalnya ya. Menguji akurasi atau presisi misalnya yang pakai 3 level 80 100 120% masing-masing 3 kali pakai HPLC misalnya ternyata yang keinjek cuma sampai yang 100 misalnya hari ini udahlah dilanjut besok 120. Nah itu nggak bisa seperti itu, besoknya boleh diulang dengan sampel yang sama tapi harus ngulang dari awal dari 80. Jadi harus 1 hari yang sama dengan kalau kalian menguji kurva kalibrasi. Kalau di solusi sampelnya 12 pada kadar rendah, simpangan baku relatifnya boleh sampai 20%. Begitu juga untuk penetapan kadar cemaran dan untuk cleaning validation. Simpangannya boleh sampai 20%. Nah, ini untuk pengujian relative standard deviation. Jadi kalian cari dulu standar deviasi atau simpangan baku, ente sami keneh ya, standar deviasi simpangan baku teh dibagi X rata-rata dikali 100%. Itu untuk menguji relative standard deviation. Standar deviasi sendiri ini rumusnya kan ya. Akar kuadrat dari sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N-1. Jadi tadi bisa tahu bedanya. Apa bedanya dengan SY per X atau simpangan baku residua. Kalau simpangan baku residua, ininya Y-nya yang dilihat responnya. Kalau standar deviasi yang dilihat konsentrasinya. Nah, untuk menentukan persyaratan simpangan baku relatif, itu bisa juga dengan menggunakan kurva Trompet-Horowitz. Rumusnya adalah simpangan baku relatif sama dengan plus minus 2 pangkat 1 dikurang 0,5 kali log C. Log C-nya itu konsentrasi dalam fraksi desimal. Jadi kalau misalnya dia hanya zat aktif, berarti konsentrasinya 100% kan? Berarti 100 per 100, 1. 2 pangkat 1 dikurang 0,5 kali log 1 itu 0 ya. 1 kurang 0 itu 1, 2 pangkat 1 berarti syaratnya kalau untuk zat aktif 2%. Jadi kalau misalnya untuk sediaan yang konsentrasinya sangat kecil, dalam sediaan misalnya apa? Misalnya konsentrasi hormon pada tablet mikroginon, misalnya ya pada tablet pil KB itu kan satuan 1 mikrogram per tablet ya. Berarti nggak mungkin persyaratan presisinya cuma 2%. Ya, jadi kalau dia konsentrasinya 1 ppm, dalam kekuatan sediaannya itu boleh RSD-nya sampai 16%. Bahkan kalau sangat kecil sekali part per triliun 10 pangkat min 12 itu boleh sampai 128%. Ini menurut kurva Trompet-Horowitz. Jadi kalau menurut Horowitz nggak bisa dipukul rata, syaratnya harus 2% atau 20% tadi kalau untuk yang konsentrasi kecil metodenya. Tapi harus dihitung dulu berdasarkan kekuatan sediaan. Nah, yang terakhir adalah robustness. Ini yang parameter ke-6. Robustness itu ketegaran metode. Ketegaran metode itu untuk melihat apakah metode itu akan menghasilkan hasil yang sama dengan beberapa variasi kecil. Misalnya dilihat stabilitas larutan. Preparasinya hari ini sama misalnya diinjeknya besok atau diinjeknya 2 hari lagi ada pengaruh nggak ke metode. Terus misalnya pH fase gerak. Kemudian misalnya laju alir, kemudian misalnya kolom yang digunakan, instrumen yang digunakan, itu variasi-variasi kecil yang dilakukan untuk pengujian robustness. Nah, sehingga robustness ini biasanya kita tidak uji lagi pada saat validasi, tapi kita mengujinya itu justru pada saat optimasi.
Masih pada saat pengembangan metode. Jadi untuk laporan validasi robustness kalian tinggal melampirkan hasil optimasi pengembangan metode kalian di laboratorium ya. Contohnya apa sih pengujian robustness? Misalnya kalau untuk metode kromatografi, variasi buffer, pH buffer, temperatur kolom, presentasi atau perbandingan fase gerak, volume injeksi, kemudian variasi panjang gelombang, ya itu contoh-contohnya untuk metode kromatografi pengujian robustness. Nah, kemudian tadi sudah selesai parameter-parameter validasi, minggu depan kita tinggal bahas contoh soal perhitungan. Nah, bagaimana cara melakukan validasi? Biasanya validasi itu diatur dalam 1 minggu. Bahkan kalau di industri farmasi itu validasi cuma 1 hari ya langsung beres. Tapi kalau misalnya kita sebagai pemula untuk melakukan validasi, kita bisa hari pertama linearitas dulu. Nanti hari ke itu setengah hari bisa ya linearitas. Kemudian pada akhir hari pertama kita bisa nguji akurasi dan presisi. Menggunakan 3 konsentrasi yang berbeda, 3 kali pengulangan. Nah, nanti hari kedua dan ketiga itu bisa menguji sampel yang sama dengan di hari pertama untuk pengujian akurasi presisi, itu pengujian presisi antara atau interday precision. Nanti hari keempat kita tinggal nguji batas kuantitas, batas deteksi pakai perhitungan dari yang linearitas. Dan terakhir kita melakukan evaluasi. Ya, di hari kelima dan pembuatan laporan. Nah, ini adalah beberapa kriteria penerimaan dan parameter validasi. Ini rangkuman tadi yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Ini adalah pustaka yang saya gunakan. Nah, itu sudah selesai teori tentang validasi dan verifikasi metode analisis. Kita tinggal latihan soal. Tadi saya sudah jelaskan beberapa langkah-langkah untuk melakukan pengujian dan perhitungan untuk validasi, tapi mungkin tidak terbayang kalau tidak ada contoh soal. Insya Allah minggu depan saya akan ada beberapa contoh soal untuk kemudian kita bahas bersama-sama. Minggu depan tolong ketika kuliah, walaupun masih secara online, tolong kalian sambil pegang kalkulator saintifik. Ya, karena saya akan ajarkan juga bagaimana melakukan beberapa perhitungan statistik menggunakan kalkulator saintifik. Ya, itu saja yang materi untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan post pertanyaan di forum di ekuliah.unisba.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.